Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita awali pemberitaan firman pagi ini dengan bersama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kendati tidak dapat berkumpul bersama secara fisik seperti biasanya untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi melalui cara ini kami masih dimungkinkan untuk bersama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara, mujizat itu ada. Inilah tema pemberitaan firman hari ini. Apa itu mujizat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat berarti kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh akal manusia, atau bisa dikatakan melampaui daya tangkap akal manusia. Tema mujizat itu ada, mengajak kita menyadari bahwa akal, kemampuan berpikir manusia itu penting, namun terbatas. Ada perkara-perkara yang sukar, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Hingga ada ungkapan perkara yang tidak masuk akal. Bagaimana kalau ada berita tentang ibu yang membunuh anak kandungnya, atau anak yang membunuh ibu kandungnya? Berita yang tidak masuk akal. Tapi itu bukan mujizat. Mujizat adalah perkara yang tidak masuk akal, tidak terjangkau oleh akal, tapi bukan perkara yang mencelakakan, melainkan yang mendatangkan kebaikan untuk manusia. Siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada yang lain kecuali Allah yang melakukan yang baik untuk kita. Kebaikan yang melampaui akal kita, tak terpahami oleh kita sepenuhnya. Alkitab menyaksikan bahwa Allah adalah pembuat mujizat. Mujizat yang pertama yang dibuatnya adalah menjadikan manusia. Berikutnya, Allah memelihara manusia. Alkitab menyaksikan banyak mujizat. Laut jadi kering supaya umat Israel dapat menyeberang lautan. Di padang belantara, Allah menyediakan roti yang disebut mana supaya umatnya tidak kelaparan. Dalam pekerjaannya di bumi, Yesus mencelekkan mata orang buta. Orang lumpuh dibuatnya berjalan. 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak mujizat lain. Di tengah kehidupan manusia yang membalas kejahatan dengan kejahatan, Yesus mengasihi orang yang membencinya. Yesus mengajar kepada para muridnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kalau punya 2 baju, beri yang satu kepada orang yang tidak memilikinya. Yesus mengajarkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, karena Allah adalah pembuat mujizat. Dari awal kesaksian Alkitab sampai sekarang, mujizat ada. Mau mengalami mujizat? Sadari
bahwa Allah adalah pembuat mujizat dan berkenan memperlihatkan mujizat itu kepada manusia. Bukan dengan menjatuhkan mujizat itu dari langit, tapi Allah melakukan mujizat di tengah kehidupan manusia melalui manusia. Sebagai orang beriman, yakinlah kita bahwa mujizat dapat diperlihatkan Allah kepada kita. Bahkan Allah bisa memakai kita untuk melakukan mujizat. Mau menyaksikan dan melakukan mujizat? Saya yakin banyak yang mau. Tapi bagaimana caranya? Mazmur 105 ayat 4 dan 5 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Saudara, Allah adalah sumber mujizat. Maka mujizat hanya akan kita pahami dan alami jika kita hidup bergaul baik dengan Allah, berharap pada kekuatannya, sadar bahwa kita hidup di hadapannya, hidup kita terbuka di hadapan Dia. Karena itu dalam segala keadaan, dalam menghadapi segala perkara, hiduplah dengan tulus dan jujur. Ingat akan mujizat-mujizat yang dibuatnya, yang ajaib dan tidak terjangkau oleh akal kita. Keadaan yang menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang hebat. Tapi kita yang kecil dirangkulnya, dipelihara, difirmani, bahkan dijadikan kawan sekerjanya. Bersyukurlah untuk perbuatan Allah yang besar itu untuk kita. Saudara-saudara, di jalan kerendahan hati, jujur, tulus, mengakui kemahakuasaan Allah, maka mujizat akan diperlihatkan kepada kita. Untuk melihat dan memahami mujizat, marilah kita minta pada Allah mata yang sanggup melihat yang baik, telinga yang sanggup mendengar yang baik, yang bersumber dari Dia. Minta hati yang peka, yang bisa merasakan kebesaran kuasa-Nya. Sadar dan pernah mengalami mujizat? Saudara-saudara, ketika kita mengampuni yang bersalah tanpa rasa dendam, itu mujizat. Pekerjaan Allah yang besar di dalam diri kita. Ketika kita hidup dalam kesederhanaan, dengan hati bersyukur, tanpa rasa rendah diri, di tengah lingkungan hidup yang mewah, itu mujizat. Ketika kita peduli akan sesama dan yang membutuhkan perhatian kita di tengah kesibukan kita, itu mujizat. Ketika kita sakit dan dokter menyatakan sakit kita tak tersembuhkan dan kita tetap gembira menjalankan tugas dengan bersandar pada pertolongan Allah, itu juga mujizat. Kita semua pasti pernah mengalaminya.
tapi tidak menganggapnya sebagai mujizat. Kita anggap perkara-perkara itu sebagai perkara-perkara biasa yang merupakan kehebatan diri kita sendiri. Saudara-saudara, sadari bahwa keadaan baik yang kita alami, yang seringkali juga tidak masuk akal, itu adalah mujizat, ada sampai sekarang. Di tengah kehidupan yang hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri saja, hidup dengan gaya dan pola yang tidak peduli akan sesama, tapi di sana kita hidup dengan kebiasaan yang berbeda, kebiasaan yang didorong karena mau mengasihi sesama, karena merasa kita telah dikasihi oleh Allah. Kejadian itu tidak terlepas dari pertolongan dan pimpinan Allah. Itu adalah mujizat. Ketika kita sadar ada pandemi yang membuat orang banyak khawatir, tapi kita dengan tulus, kita mau berpasrah diri pada Tuhan, itu juga mujizat. Mujizat ada. Sekarang ada. Berjalanlah di jalan Allah. Taati perintahnya, maka mujizat pasti terjadi. Kita akan mengalami mujizat. Bahkan Allah bisa melakukan mujizat melalui kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, saudara-saudara. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bahwa mujizat ada. Di tengah kehidupan kami sebagai pribadi, di tengah keluarga, dalam mencari nafkah, dalam kebersamaan selaku umat-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Tolong kami untuk mengimani bahwa mujizat itu ada. Kuduskan kami untuk memahami mujizat-Mu. Bahkan kuduskan dan pakailah kami untuk mewujudkan mujizat-Mu di tengah kehidupan ini. Khususnya di tengah adanya pandemi yang melanda bumi ini. Mampukan kami untuk tetap hidup bersandar dan bergantung pada rahmat dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk begitu banyak orang yang kehilangan kekasih mereka karena pandemi yang kami hadapi. Hiburkan dan kuatkan mereka. Bapa kami, mampukan pemimpin-pemimpin bangsa kami, juga pemimpin bangsa lain, untuk menghadapi pandemi dengan kebijakan yang daripada-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi kenyataan hidup yang bagaimanapun dengan sikap yang Yesus ajarkan dan contohkan bagi kami. Kuduskan gereja-Mu dimanapun. Kuduskan jemaat GKI Gading Indah dalam keterbatasannya, untuk mau dan mampu menyadari mujizat yang bersumber padamu untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami yang Kau kenal, doa kami yang terbatas bagi kemuliaan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.